Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin habis lomba kemarin ini sudah menang banyak ya. Rini menang lomba apa aja kemarin? Ikut lomba nggak kemarin? Kayaknya nggak dengar kabar ini ya. Saya tidur, Pak. Tidur, Nggak ikut. tidur. Kok bisa ini ada orang yang bahagia ikut lomba tidur? Oke, sebelum dimulai, ini Bapak absen dulu ya. Kira-kira hari ini pada siang ini di kelas kita lengkap apa enggak ini? Nihil semuanya hadir Pak. Hadir Hadir semua ya. Alhamdulillah, semangat sekali anak Bapak ini ya. Baiklah, karena semua siswa sudah hadir, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Ahmad minta tolong dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silahkan Ahmad. Semuanya siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ahmad. Oke, sudah pada siap belajar kan hari ini? Siap sekali Pak. Ya Pak. Kayaknya masih ada yang belum fokus ini, udah sore ya soalnya, udah jam-jam terakhir ini Bapak ini. Kita main dulu boleh kali ya? Main fokus tapi, jadi kalian harus fokus. Ya, boleh ya? Boleh, Oke. Boleh. Semuanya nanti tugasnya menjawab apa yang Bapak tanyakan, tapi Bapak kasih tahu dulu. Siap, Pak. Siap. Bapak, nanti tugas kalian menjawab apa yang dikatakan Bapak. Oke, siap? Siap ya, fokus. Ini kambing. Ayo ikut dulu. Ini kambing. Ini kambing. kambing. Ini sapi. Ini sapi. Ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Kalau yang Ini kerbau. ini kerbau. Kalau ini Diulang kerbau. ya. Fokus ya Lan ya. Ini Lan. Sapi. Ini sapi. Kok sapi? Kambing. Kambing. Ya. Kambing. Kambing. Sapi. Oke, Ahmad ya. Siap Ahmad, fokus ya. Fokus. Ini. Ayo jawab. Kambing. Ini kambing. Kalau ini, Sapi. kalau yang ini, Kambing. nah nggak fokus berarti dia. Kan Saya kan tugasnya kan jawab. tunjuk. Tugasnya gini nih, tugasnya jawab apa yang saya tanyakan gitu loh. Paham ya, paham ya ya. Pak. Maksud Pak. Oke, saya ulang. Rini sekarang Rini. Karena fokus ke tangan, Ya. Pak. Nah makanya ini main fokus kita biar sore fokus mainnya nanti belajar tambah fokus gitu ya. Angkat tangan ya. Kalau Bapak tanya ini berarti jawabannya Kambing. 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 Kalau ini Ini kambing. Sapi. Tapi kalau yang ini kerbau. kerbau. Tugas kalian nanti menjawab Mana apa yang Bapak jawab? tanyakan, bukan yang ini kalian jawab gitu. Ulangi ya Pak. Paham nggak ya? Paham nggak? Ulangi deh. Sekarang saya ke Dedi aja deh, ke Dedi. Langsung jawab aja ya. Oke, ini kambing. Kalau ini, Kambing, sapi, kalau yang ini, Kerbau. nah dia berarti sudah fokus ini. Oke, terima kasih dari tepuk tangan untuk Dedi. Oke, boleh kita mulai ya. Sudah pada fokus semua. Kerbau dari mana, Pak? Nah, tadi kan permainannya gini nih. Ya, oke, saya pertanyaan tentang permainan, Bapak ini sekalian jawab dulu deh. Permainannya sebenarnya kalian tuh tugasnya menjawab bukan pada tangan Bapak tuh. Jawaban kalian itu tergantung apa yang ditanyakan Bapak gitu. Jadi sekalipun ada di sini, tapi pertanyaannya kalau yang ini berarti jawabannya kerbau, bukan kambing lagi gitu. Jadi ini main pertanyaan apa yang ditanyakan Bapak gitu harus dijawab. Paham ya? Paham Pak. Oke, kayaknya sudah pada ini semangat semua ini. Bapak lanjut ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai ikon-ikon yang sering digunakan, yang paling sering digunakan di Microsoft Word. Jadi tujuannya yaitu saya ini ya Bapak screen dulu ya. Sudah tampilan anak? Udah Pak. Nah, Oke, saya minta tolong Lalan deh.
Kenapa? Itu siapa? Itu foto siapa, Pak? Oh, ini foto Bapak waktu muda dulu ya. Sekarang kan sudah tua ini. Emang Bapak pernah muda ya, Pak? Ya pernah lah, seperti kalian juga pernah sekolah ya. Pernah lah. Kalau nggak sekolah ya nggak ada di sini Bapak sekarang. Oh gitu, Iya. Pak. Lanjut ya, saya minta tolong Lalan untuk membacakan hasil tujuan belajar kita hari ini. Minta tolong dibacakan Lalan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami fungsi masing-masing submenu yang sering digunakan di menu Home, Insert, dan Layout pada Microsoft Word. Terima kasih Lalan, tepuk tangan untuk Lalan. Jadi tujuan belajar kita hari ini yaitu agar kalian nantinya bisa tahu yang sering digunakan di Microsoft Word, dan ini nanti Bapak kasih pembatasan masalahnya yang akan kita bahas nantinya, yaitu ada di menu Home, kemudian di menu Insert, dan menu Layout. Oke, untuk penilaian, Bapak di sini ada 2 macam penilaian, yaitu penilaian kelompok nantinya dan penilaian individu. Oke, berikutnya Bapak ada 3 pertanyaan ini. Minta tolong nanti kalian baca baik-baik, perhatikan semuanya ya. Ini kalian baca, pahami, kemudian dijawab. Bapak kasih waktu 3 menit deh, karena ada 3 soal, jadi satu soalnya 1 menit untuk berpikir dan menjawab. Oke, dimulai dari sekarang ya. Silahkan kalian jawab. Kalian lihat, perhatikan, kemudian jawab nanti. Oke, sudah dijawab ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya minta tolong untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Bisa dijawab? Ahmad mungkin bisa jawab? Baik, Pak. Mengapa Oke. kita harus memahami ikon-ikon dan fungsinya di Microsoft Word Oke, agar kita mudah dalam bekerja di Microsoft Word secara benar dan secara benar. Oke, saya lanjut ke soal yang kedua deh. Mungkin Asep bisa jawab nggak soal yang kedua ini? Untuk nomor 2, apa bedanya penulisan dengan warna background? Itu dari penggunaan simbolnya, Pak. Oke. Gimana simbolnya? Kira-kira yuk gimana? Apa bedanya warna tulisan dengan warna background? Ada yang bisa bantu Asep jawab? Untuk tulisan, Pak. Kalau Ya. tulisan kayaknya buat huruf ya, Pak ya? Lagi? Buat karakter, tapi kalau background buat latar. Latar, bagus. Latar, iya. Tangan untuk Asep. Masih jumpa Kali ya. Oke, lanjut soal yang ketiga. Oke, yang ketiga saya minta tolong Suryono deh jawab. Gimana jawabannya tentang soal yang ketiga ini? Bisakah kita membuat nomor urut otomatis? Ayo, jawabannya apa? Apa ya jawabannya? Bisa nggak? Kayaknya bisa, Pak. Bisa ya? Ya, kayaknya bisa. Bisa ya, bisa. Bisa. Gimana, yang lain ada yang mau jawab tidak bisa? Nggak bisa. Biasanya di Excel, Pak. Di Excel. Oh gitu, Kalau nggak tahu caranya nggak bisa, Pak. Nah, makanya nanti selanjutnya kita akan belajar jawabannya. Bisa ya, betul tadi Suryono tuh jawabannya. Jadi nanti kita akan belajar juga gimana sih cara membuat nomor otomatis itu di Microsoft Word. Oke, kemarin Bapak di pertemuan sebelumnya sudah kirim link ini ya, tentang tutorial bagaimana mengenali ikon dan fungsi-fungsinya. Sudah pada dibuka belum? Ini videonya. Belum, nggak ada kuota Bapak. Aduh, nggak ada kuota. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Sudah dibaca, Sudah. Pak. Sudah Sudah ya? disimak, Pak. Wah, ini bagus sekali ini memperhatikan perintah guru ini Ahmad ini ya. Bagus sekali. Nah, hari ini Bapak bawa beberapa lembar kertas. Nanti yang di belakang boleh maju dulu ke depan biar bisa perhatikan, karena Bapak bawanya hanya beberapa saja. Nah, ini ya, kalian boleh memperhatikan di sini ada beberapa kertas yang Bapak bawa, ada tulisan-tulisannya, ada gambar-gambarnya juga. Silahkan diperhatikan dulu.
Sudah ya? Sudah perhatikan ya? Ya, sudah Pak. Ya udah, Sudah. Pak. Nah, sekarang Bapak mau nanya apa tanggapan kalian dari lembar-lembar yang Bapak bawa ini? Ayo, gimana jawabannya? Warna putih, Pak. Berbeda-beda ya, Pak. Warna putih, berbeda-beda. Ada lagi? Warna-warna. Tulisannya ada yang pakai gambar, ada yang enggak. tulisannya Ada ada yang ada rapat, gambar. ada yang renggang Pak. Ada yang rapat, ada yang macam ya. Nah, oke, jadi Bapak simpulkan deh dari jawaban kalian, semuanya sudah menjawab satu persatu. Jadi sebenarnya maksud Bapak membawa lembaran kertas ini nih, agar kalian tahu bahwa dengan belajar Microsoft Word itu, kita bisa membuat macam-macam bentuk tulisan, memasukkan gambar. Nah, itu tujuan sebenarnya Bapak ya. Paham ya? Paham. Ya, Pak. Paham. Oke, sudah. Berikutnya Bapak minta tolong ini sebelum Bapak menayangkan PPT, minta tolong Dedi hidupkan proyektornya dulu. Dedi bisa ya hidupkan proyektor ya? Mana Dedi nih? Ayo Dedi minta tolong. Bisa. Oke. Sudah Dedi, sudah hidup ya proyektornya? Ya, sudah Pak. Oke, dan minta tolong Reva ada tadi ya? Iya, Pak, ada. Minta tolong Reva Banyak ya. bukakan file presentasi Bapak di laptop itu di depan. Tolong ya. Reva ya, bisa ya? Ya, siap. Oke. Itu Reva ada di Explore. Sudah? Saya izin ke belakang Pak ya. Silahkan, jadi silahkan. Sudah di Explore, Reva? Ya, sudah, Pak. Kemudian ke partisipasi. Nah, kemudian di folder dokumen, di situ ada nama mengenal ikon-ikon Microsoft Word. Ada nggak? Ada ya. Nah, di situ kamu klik di situ 2 kali biar buka. Double klik, Pak. Ya, double klik. Pinter Reva ini ya. Oke, nah di sini sudah tampil yang tadi sudah dibuka oleh Reva. Terima kasih ya sebelumnya Reva ya sudah membantu Bapak untuk bukakan presentasi ini. Oke, selanjutnya Bapak minta tolong siapa yang belum dari tadi nggak ngomong sama sekali. Oh, Encep ya, Encep. Bapak minta tolong deh Encep untuk bacakan yang slide pertama ini. Jadi tujuan batasan kita hari ini. Tolong ya Encep ya, silahkan dibacakan. Iya, Pak. Batasan pembahasan. 1. Tab menu home. Oke. 2. Tab menu insert. Oke. 3. Tab menu page layout. Nah, udah Pak. Terima kasih, Cep. Baik sekali. Ya, sama-sama Pak. Jadi, agar pembahasan kita tidak kemana-mana, kita fokuskan dulu dari 3 menu yang kita pelajari nantinya. Jadi, karena di menu home saja nanti sudah banyak sekali yang akan kita bahas. Ya, anak-anak ya? Siap ya? Siap ya? Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bantu Bapak untuk membacakan slide berikutnya? Atau Encep, Asep bisa ya? Minta tolong bacakan ini di slide berikutnya ini. Di slide berikutnya itu ada tab menu home. Nah, nama ikonnya dan fungsinya 1 copy, Pak ya. Kedua yang gambar gunting itu cut. Sama ininya dong dibacakan. Copy itu. Yang copy duplikasi atau menyalin objek ke dalam clipboard. Oke. Selanjutnya. Motong teks atau objek yang dipilih dari dokumen dan menyalinnya. Iya, terus paste, nah itu menempelkan objek yang sudah disalin. Terakhir, format painter untuk meniru atau menyalin format halaman. Itu Pak. Jadi di samping sini, di sampingnya bisa dilihat contohnya ya. Jadi kalau copy itu di sini sudah Bapak tuliskan salin saya dong. Jadi biar nanti dia tersalin. Nah, gini contohnya. Kalau pakai cut nanti jadi dia berpindah, tidak lagi ada di tempatnya, jadi pindah ke mana dia mau ditempatkan. Begitu ya. Kemudian kalau paste ini, nah ini paste untuk mendukung kerja dari copy dan cut ini. Jadi dia tugasnya mendukung keduanya.
Dan yang terakhir format Painter. Di sini tiru saya dong. Kemudian di sini tulisannya kok nggak sama? Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Ada yang tahu? Ahmad mungkin tahu? Iya, Pak. Jawabannya kenapa? Yang kalau format Painter ini contohnya nggak sama teksnya. Untuk itu, Pak, bullet and numbering. Bullet numbering. Oke, tepuk tangan untuk Ahmad, tapi salah jawabannya ya. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Saya jelaskan sekali lagi biar paham. Jadi format Painter ini itu tugasnya meniru formatnya. Jadi bukan meniru tulisannya, tapi formatnya yang ditiru gitu. Misalkan di sini warnanya merah, di sini ikut merah. Di sini tulisannya pakai font apa, di sini ikut fontnya apa gitu dong. Paham ya? Oke, terakhir ini slide terakhir Bapak minta tolong siapa ya yang belum? Saya Pak. Oh iya silahkan Ito, silahkan dibacakan ya Ito ya, ini slide terakhir Bapak tadi ini. Tab menu home. Nama icon dan fungsinya. Font. Ya. Kedua, ya gitu kan? Sebuah drop down menu yang bisa digunakan untuk mengubah jenis atau bentuk tulisan yang tersedia. Contohnya seperti di samping ya. Ubah saya dong. Jadi dia yang berubah adalah bentuk tulisannya. Oke, lanjut. Yang kedua tuh font size, yaitu untuk mengatur besar kecilnya tulisan. Contohnya besar. Yang keduanya besar. Yang ketiga, cengkes untuk mengubah penggunaan huruf kapital pada teks yang dipilih. Contohnya ubah saya jadi ubah saya. Yang selanjutnya clear all formatting, menghapus dan memformat pengaturan yang telah diterapkan pada sebuah teks. Contohnya kembalikan. Jadi kembalikan. Udah Pak gitu. Oke. Saya bahas sedikit ya tentang contohnya. Nah, dari contoh font ini, di sini yang berubah adalah bentuk tulisannya sesuai dengan fungsi dari ikon font di sini nih. Jadi dia awalnya bentuk tulisannya seperti ini, berubah jadi bermodel seperti ini. Kemudian font size, dia sebenarnya bisa mengecilkan juga, tapi di sini Bapak memberi contohnya hanya membesarkan, jadi dia jadi besar, dari kecil begini jadi besar. Kemudian kalau cengkes ini yang awalnya tulisan ubah saya menggunakan huruf kecil, di sini sudah jadi kapital semua. Itu contoh dari penggunaan fungsi cengkes. Kemudian kalau clear all formatting, itu fungsinya mengembalikan tulisan kita ke format awal. Nah, di sini kan tulisannya sama dengan ini bentuknya nih. Awalnya begini, setelah diedit-edit, kemudian kita clear all formatting, kembalilah dia jadi seperti ini. Itu ya, paham ya? Paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Nah, kemudian sekarang semuanya presentasi ke depan. Bapak minta pendapat kalian deh, apa yang kalian dapatkan dari yang tadi dipaparkan temannya di depan. Lalan deh, apa yang didapatkan Lan? Dari hasil pembahasan didapatkan ini. tadi coba bagaimana cara mewarnai, kemudian ada clear all formatting, kemudian ada font size, kemudian ada banyak deh Pak. Banyak ya, banyak. Oke, terima kasih Lalan ya, terima kasih. Jadi kita dari hasil tadi dipaparkan teman kalian itu dapat mengetahui bentuk ikon yang ada di Microsoft Word, namanya apa dan fungsinya juga apa, gitu ya. Sudah ya? Iya, Pak. Sudah, mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu ini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti silahkan kalian semuanya maju ke depan. Oke, silahkan maju ke depan. Ambil ini satu potongan kertas nih. Satu ya, satu ngambilnya, jangan double. Oke, sudah ngambil semua ya? Nah, kalau sudah ngambil, silahkan kalian cari teman yang dapat nomor yang sama dengan kalian. Nah, nanti dia akan menjadi teman satu kelompok kalian.
Gitu ya. Iya, Pak. Silahkan dicari. Yang punya saya nomor 5 siapa? Bapak kasih waktu ya, kasih waktu 5 menit. Silahkan dicari temannya. Saya nomor 7, Pak. Oke, silahkan nomor 7, Ahmad nomor 7, 7. Pak. Yang Saya nomor 5 siapa yang 5? Saya nomor 7. Silahkan, ayo. Ya, nomor 7 Pak Dedi bareng. Iya, bareng. Nomor 5 siapa nomor 5? Pak, ini nomor 9 apa nomor 6? Nomor, oh iya, Kebalik itu nggak dikasih tuh ini ya, nggak dibatasi ini biasanya. Karena kelompok kita sampai 7 berarti itu nomor 6 lah, nggak ada nomor 9 ya, gitu ya. Makasih, Pak. Oke lah, terima kasih juga. Sudah ya, sudah ketemu kelompoknya ya? Udah, Pak. Sudah Pak. Udah. belum? Saya Nah, sama siapa, selanjutnya- Pak? Nomor 5. Kan sudah tadi kan, terserah lah, cari sendiri. Masa Bapak harus carikan? Ya, cari sendiri lah. Oke, Iya, Pak. sudah belum? Sudah belum, Cep? Ya, udah, Pak. Sudah lah, Cep ya? Sudah. Ya. Oke. Selanjutnya silahkan diskusikan bersama kelompoknya siapa mau jadi ketua. Ayo, silahkan. Siapa? Sudah bagi? Sudah ketemu ketua Sudah. kelompoknya? Oke, silahkan maju ke depan, ketua Ya, kelompok. sudah Pak. Siapa? Nah, oke, maju. Yuk, maju ke depan yuk. Oke, sudah? Udah. Nah, ini Sudah, Bapak Pak. sekarang untuk ketua ambil 1 amplop dan 1 lembar kertas tugas untuk kelompoknya nanti. Oke, ini dibawa ya. Dan nanti tugas kalian diskusikan apa yang ada di dalam amplop ini, kemudian cocokkan sesuai dengan materi yang tadi sudah dibahas temannya. Cari ikon dan fungsinya yang sesuai. Itu tugas kalian ya. Nanti ikonnya kalian tempel, ini sudah ada lemnya, ini ya, dibawa satu kelompok, satu lem, dibawa dah ke bangku-bangkunya masing-masing, bawa. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk diskusi mencocokkan antara ikon dan fungsinya. Silahkan kalian diskusikan. Gimana kelompokmu, Sep? Ada kesulitan, Sep? Sep, gimana kelompokmu? Kelompok Ya, ini lagi kita lihat. lagi diskusikan dulu, Pak. Oh, diskusi, bagus, lanjutkan. Ahmad, gimana kelompoknya, Ahmad? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oh, sudah, bagus, Ini Ahmad, cepat sekali. Kalau gambarnya yang gimana? gambarnya yang tanda gunting, Pak. Berarti fungsinya Tanda untuk gunting, cut. bagus. Untuk cut, bagus. Nanti presentasikan ke depan ya. Ini gambarnya Saya Pak minta. ditempel, Pak. Benar, Oke. gambarnya tempel, nanti ditulis jawabannya di bawah itu ada tempat Oke. itu di bawah. Kan sudah ada Sudah, ya? Pak. Sudah ada tempat untuk menulis. Kalau Siti sudah kelompoknya belum, Siti? Sudah, Pak. Sudah, bagus, pintar. Ada masalah enggak? Menyelesaikan Ada, tapi temennya ngobrol aja. ngobrol aja, dikerjakan sendiri berarti wah, ini diajak lah nanti. Saya suruh maju ke depan lah, itu yang ngobrol-ngobrol ya. Saya suruh jelaskan di depan. Kalau Reva, kelompoknya sudah belum? Sudah, Reva, kelompoknya? Sudah Pak. Sudah. Sudah, berarti pintar-pintar ya. Nggak ada yang kesulitan sama sekali, pintar. Oke, karena semuanya sudah selesai, masing-masing kelompok sudah mengerjakan, sudah ditempel. Sekarang Bapak minta salah satu kelompok anggotanya maju ke depan untuk jelas kira-kira yang bersedia ini. Siapa yang bersedia maju? Siti ya? Yang maju ketua kelompok. Oh Saya iya, berarti juga. itu aja ketua kelompok. Ayo maju itu, jelaskan. Ya, dibacakan aja Iya. hasilnya. Nih, saya tuh udah naruhnya nempelnya 4, Pak. Oh, Ada 4, oke, cut, silahkan sebutkan. ada kopi, Heeh. ada paste, sama format painter. Oke, fungsinya coba jelaskan. Bisa praktekkan nggak itu di depan? Bisa ya? Praktekkan. Ini laptop Bapak nih Praktekkan, nganggur di Pak. depan nih. Praktekkan yang kau dapat. Oh iya itu. bisa nih Pak. Kan tadi udah dicontohin Ya. sama Bapak cara-caranya. Oke, silahkan dipraktekkan itu ya. Yang lain perhatikan ya, itu praktekin di depan. Yang lain perhatikan dulu. Ya, jangan gaduh dulu, perhatikan. Jadi tadi tuh yang cut itu kan Eh. fungsinya buat memotong. Nih caranya kayak gini nih Pak kalau Nah. motong nih. Eh, Terus yang kedua itu kopi. Kopi itu untuk menduplikasi, eh, mengkopi Gimana biar kopinya? nggak ngantuk apa ya? Gimana? Itu biar nggak ngantuk kan? Oh, itu kopi lain, itu jangan kopi di Oh, sini itu beda. nanti belepotan nanti itu.
Ayo yang lain. Iya kayak gini nih Pak, nih kayak gini caranya mengcopy. Terakhir yuk, terakhir bahas. Terus tentang format tuh. paste. Format terakhir Kan itu paste udah kan udah. Oh udah ya, oh, Udah lupa. tadi. Satu lagi yang terakhir itu format painter. Kayak gini nih Pak. Oke, gimana Kayak gimana? gini. Yuk, praktekkan yuk. Tuh kayak gitu tuh Pak. Caranya bener nggak Pak kayak gini Pak? Wah, pinter itu anak siapa sih itu? Ini tepuk Oh, tangan iya semuanya untuk dong. itu. Tepuk tangan. Makasih ya itu ya. Silakan duduk kembali toh. Iya Pak, Silakan. makasih. Makasih toh. Baik anak, hari ini kita sudah belajar tentang ikon-ikon dan fungsinya di Microsoft Word. Bapak boleh nanya nggak Bapak? Oke, silahkan. Ahmad, silahkan. Apa bedanya antara copy dan cut, Pak? Kan sama-sama menggandakan, ya Pak. Menggandakan. Ada yang bisa jawab nggak? Sebelum Bapak yang jawab nih. Saya. Asep, silahkan Asep, jawab Asep. Kalau copy menggandakan Pak, kalau cut memindahkan. Oh, memindahkan. Kalau copy menggandakan, kalau cut memindahkan. Oke, tepuk tangan untuk Asep. Nah, ini sudah ada ya, Bapak. Wih, iya tuh. Oke. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan sebelum ini? Sebelum berakhir dari kita? Ada ya? Ada ya? Oke, baiklah Nana, hari ini kita sudah belajar tentang ikon-ikon dan fungsinya di Microsoft Word. Perlu kalian ketahui, ikon ini juga bisa kalian temukan di aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Fungsinya juga sama. Kalau kita copy juga bisa menyalin, kalau cut itu bisa memindahkan. Oke, terakhir Bapak ada satu soal nih untuk kalian. Jawab ya. Tahu dijawab. Oke, dibaca dulu ini lembarannya, dibaca kemudian dijawab. Reva deh, tolong Bapak bacakan soalnya kemudian pahami dan bisa langsung dibaca. Oke, Reva silakan. Jadi Bapak punya satu buah paragraf yang panjang. Terus Bapak ingin satu paragraf ini menjadi beberapa paragraf. Bagaimana caranya agar Bapak tidak capek-capek ngetik ulang paragraf tersebut? Ini gimana coba? Jawab. Langsung dijawab Pak. Iya, jawab aja langsung. Gimana caranya? Gimana ya, ntar lupa. Ini diulang ya paragrafnya yang sama ya Pak ya. Gimana? Ya itu disalin Pak, disalin. Tadi apa ya namanya ya? Disalin terus dipindahin. Salin dan Terus pindah. udah, ya. Berarti pakai ikon apa dong? Itu Pak yang duplikat yang kertasnya 2. Oh, kopi ya, kopi. Iya, Pak, kopi. Dari Reva. Terima kasih ya, Reva ya. Iya, Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Reva. Saya kasih ini. Bapak kasih upload lah. Upload lagi untuk Reva. Oke, Nana, untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas secara terperinci tentang ikon-ikon ini beserta contohnya. Jadi kalian harus siap. Masing-masing siswa harus siap maju ke depan mempraktekkan nanti ya ikon ini fungsinya apa, contohnya seperti apa. Itu untuk minggu depan kalian harus siap-siap untuk mempraktekkan. Sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa pelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas. Baik, semuanya siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari saya Pak Anam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Anam. Terlihat sekali ya menguasai materi gitu. Apa yang Pak Anam sampaikan tadi enak aja gitu ya, jadinya ditangkap sama siswanya gitu nantinya. Kemudian bahasanya mudah dimengerti, tidak terlalu menggunakan bahasa yang terlalu teoritis gitu. Tapi Bapak tadi mencampurkan juga dengan pemahaman Bapak gitu, sehingga mungkin yang lebih bisa diserap oleh siswa
yaitu dari bahasa Bapak gitu ya tadi, dari pemahaman yang Bapak sampaikan tadi. Terus penyampaiannya juga sedikit-sedikit, pelan-pelan, tapi jadinya bakal nyampe gitu ke anaknya gitu, enggak disuapin terus gitu dengan banyak materi, tapi tadi sedikit-sedikit dan sampai paham baru lanjut gitu ya. Itu cukup bagus. Kemudian PowerPoint-nya juga tadi desainnya sudah baik ya, sudah bagus gitu. Tadi tujuan pembelajarannya udah munculin poin pentingnya aja. Cuman ada tadi di slide mana yang 3 pertanyaan di awal. Tuh teksnya terlalu kecil, sedangkan spot yang lainnya masih kosong gitu. Dan itu bisa yang bangku belakang mungkin bakalan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Nanti diperbesar aja fontnya. Terus sama tadi yang slide terakhir juga pertanyaan kan, yang pertanyaan Bu Reva bacakan Bu Reva itu kecil juga teksnya. Mungkin itu nanti di komposisi teks dengan itunya lah ya dibetulkan. Terima kasih, Bu. Oke, yang lainnya udah bagus, melibatkan siswa ya. Terus tadi ada melatih memberi apresiasinya ada, terus di awal ada melatih konsentrasi. Oke, menurut saya udah cukup baik sih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Herbert? Ya, makasih. Ya, kalau Bapak dan Ibu bisa mempertahankan ya, tidak terlalu terburu-buru nantinya. Makanya saya bilang kemarin materinya yang mungkin kalau biasa Bapak ngajar itu anggap 100%. Kalau pada saat PPL mungkin sekitar 25% ya dari 100 itu ya. Kenapa? Karena ya harus terlihat gitu, bagian awalnya, bagian tengah-tengahnya, bagian akhir, kemudian ya unsur-unsur yang itu tadi yang melibatkan siswanya karena banyak gitu kan ya, jadi ya terpaksa harus menunggu gitu. Jadi itu salah satu ya kiat lah mungkin ya. Jadi jangan ditumpahkan semuanya gitu.